ini pikiran, perasaan, emosi, gejolaknya penuh, dia akan sulit untuk masuk ke wilayah aku dua yang namanya kesadaran gitu. Saat pikiran, perasaan, emosi mutmainah, kalau bahasa Quran, ide pasti muncul, petunjuk pasti datang. Makanya di situ ada melepaskan. Pertanyaan, yang bisa membuat kita di titik wusta masing-masing kita nggak kira-kira? Iya. Nah maaf ya, sholat itu alat yang bagus, tapi kadang-kadang tidak dipergunakan dengan baik gitu aja. Di tradisi Islam tuh alatnya bagus-bagus, Bu. Kalau kita ngomongin pakai tradisi agama ya, sholat, puasa, tahajud, duha. Cuman ini rata-rata jadi tempat untuk, gimana ngomongnya? Transaksi. So, orang tahajud karena proyeknya pengen lancar, bener nggak? Iya. Duha pengen rezeki banyak, gitu. Padahal rezeki lancar dan seterusnya bukan urusan di duhanya, tapi ketenangan batinmu yang akan membuat konteks itu terjadi gitu. Makanya kan, ya maaf ya, kalau kita melakukan ritual gara-gara takut, ya nggak khusyuk namanya gitu, nggak ikhlas gitu. Nah, berarti sekarang gimana caranya supaya pikiran ini nggak loncat ke depan dan belakang? Tapi ketemu tatap gini tuh lebih beda sih. Beda banget. Bisa foto-foto. Oh. Bedanya cuma bisa foto. Bisa foto-foto ya. Vibe-nya memang lebih dapat gitu. Jadi teman-teman yang online, kapanpun misalnya ada pertemuan offline dengan Kabu, kalau bisa silahkan diusahakan buat datang biar vibe-nya juga bisa lebih enak gitu dibanding ketemu secara online. Karena tadi pagi saya dapat WA, Kang Abu itu ilmu Al-Qurannya luar biasa kan. Dibahas sampai ke akar-akarnya. Beliau belajar dari mana ya gitu. Saya tanya ke Kang Abu. Kang Abu jawab apa? Saya belajar dari Kiai Haji Abis Abihis. Dan saya bilang ke dia gak percaya. Jawabannya, masa sih? Dia gak percaya. Udah bagus dia gak percaya. Oke, kita hening sejenak teman-teman semuanya. Bismillah, nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Abu. Buat Kang Abu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih awak bapak, ada ya ibu dan bapak. Vibes Rumah Salam tuh selalu ngangenin ya. Nggak tahu kenapa, jadi sejak awal kesini tuh sesuatu hal yang pokoknya nyaman aja untuk belajar di sini, dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya, terima kasih. Siang hari ini saya selalu mendisklaimer ya teman-teman semua bahwa pembicaraan ini dialog, kita belajar bareng. Di sini tidak ada guru dan murid, khususnya di kelas saya tuh nggak ada guru murid, kita semua adalah teman bertumbuh yang mau belajar bersama. Jadi kontribusi teman-teman semua tuh sangat berarti, pertanyaan atau feedback, karena saya rasa kita semua datang ke sini tuh intinya adalah perjalanan menuju pulih, betul nggak? Orang yang udah mulai mau belajar kesadaran itu pasti teriakan di dalamnya tuh sangat kencang untuk ingin memulihkan. Dan kadang memang ya bukan kadang sih, saya selalu mengulang-ulang bahwa entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, entah itu apapun, sebetulnya itu adalah program batin kita. Nanti kita akan bahas yang kita nggak bisa mewakilkan kepada siapa-siapa untuk menyelesaikannya. Tapi kita kadang
nunggu keajaiban datang gitu. Aduh, semoga nanti ada someone gitu ya. Semoga nanti ada siapapun gitu. Ujungnya pret aja yang nggak akan ada lah gitu ya. Jangan mencari sesuatu keajaiban yang akan menyelesaikan semua luka kita, karena pulih itu adalah hak prerogatif kita masing-masing. Gitu. Jadi terima kasih teman-teman sahabat pulih bersama. Kita mau mengkaji, mau mendalami, dan yang paling pasti sebenarnya materi-materinya tuh nggak penting-penting amat gitu ya. Yang penting mainnya ke sini kan itu ya. Jalan-jalannya itu yang penting, kumpul-kumpulnya. Karena vibes kayak gini tuh rada langka di dalam konteks dimana ya kita tahu ya, dalam orang yang semuanya punya satu vision di frekuensi tertentu, di pembelajaran itu pasti membawa vibes yang serupa gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang Rumah Salam itu bikin betah, karena saya rasa siapapun yang datang ke sini semuanya ingin pulih gitu. Setuju? Mantap. Dan orang yang ingin pulih itu orang yang mulai sadar kalau dirinya sakit jiwa gitu kira-kira ya. Kayaknya gue ada sesuatu deh, nah gitu ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di awal, teman-teman, saya mau ada brief test dulu sedikit. Jadi saya mau ngajak teman-teman, siapa tahu dalam waktu 30 hari ini agak jarang ngobrol sama jiwanya, agak jarang untuk bertegur sapa sama dirinya. Jadi saya mungkin dalam sekitar beberapa menit lah ya, saya mau mengajak untuk dengan pertanyaan untuk dijawab dengan jujur gitu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengawali dalam konteks ini. Disadari atau tidak, setiap hari kita mengajarkan orang lain untuk mereka memperlakukan kita. Ya, saya ulang ya. Setiap hari kita mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan kita. Jangan lupa saat kita marah, kita lagi ngajarin orang yang ngelihat kita untuk marah juga sama kita. Jangan lupa ketika kita bete, benci, kesel, tanpa sadar kita lagi ngajarin orang-orang untuk melakukan itu juga sama kita gitu. Terutama ketika kita marah di depan anak atau apapun itu konteksnya, apa yang kita lakukan itu sedang mengajarkan sekeliling. Dan kalau kita sekarang banyak dinyinyirin, dijelekin apa semua, kita berhasil melatih mereka untuk seperti itu. Oke? Diam-diam gini, ini oke ini? Jelas ya? Enggak sih gitu. Yang enggak sih belum mau sembuh sih biasanya ya. Karena semua perilaku kita pasti direcord sama lingkungan. Bahwa perilaku akan jauh lebih berteriak dari kata-kata. Makanya saya paling malas ceramah. Di sini bukan mau ceramah, karena nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah tuh nggak ada. Nggak ada orang yang berubah karena sering pengajian tuh nggak ada. Nggak ada orang yang berubah karena sering apapun yang namanya ritual tuh nggak ada. Kenapa? Karena itu hanyalah alat yang bagus tapi tidak digunakan dengan baik gitu. Nah jadi teman-teman, segala sesuatu yang datang pada kita, jangan-jangan kita yang mengajarkan mereka untuk melakukan itu sama kita. Jadi jangan lupa ya. Tapi memang 98% kan nggak sadar. Saat kita cemberut, kita lagi ngajarin sekeliling cemberut loh. Jadi jangan heran kalau kita rajin cemberut, orang juga pasti cemberut sama kita. Karena kenapa? Aku yang mengajarkan mereka gitu. Gitu ya. Jadi we teach others, kita mengajarkan mereka untuk react ke kita, untuk melakukan tindakan ke kita. Jadi segala bentuk apapun semuanya selalu datang dari diri kita masing-masing. Oke ya. Nah, itulah kenapa saya dari teman-teman Tiga Fakir, dari semua yang ngajar di sini, saya lebih memilih untuk berbicara tentang mekanisme gitu. Karena kadang-kadang ilmu-ilmu ini banyak yang udah di langit banget gitu ya. Saking di langit jadi rada halu misalnya. Terus jadi pusing. Nah, saya pengen membuat nih ilmu-ilmu langit ini untuk teraplikasi di dalam bumi. Karena pada dasarnya teman-teman, yang kita bawa pulang dari sini pengetahuannya iya. Tetapi pengetahuan gak akan jadi apa-apa tanpa pelaksanaan dalam pengalaman gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi, aku udah di Salam 2 tahun. Iya. Terus apa perubahannya? Belum ada sih. Makanya orang berpengalaman tuh belum tentu pengalaman bagus, belum tentu. Gitu ya. Jadi untuk yang baru datang ke sini jangan kecil hati, karena yang sering juga masih gitu-gitu aja gitu ya. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, saya akan ada 29 pertanyaan. Mungkin kalau yang udah sering nggak apa-apa kita ulang. Teman-teman hanya untuk menjawab yes or no.
Hanya jawab apa? Yes. Ya No. atau tidak. Tidak. Tapi karena saya perlu hasil akhirnya, jadi mungkin perlu agak dicatat. Jadi boleh ditulis di handphonenya aja. Ya, atau di catatan boleh. Sip ya. Ingat, ini sedang merefleksikan ke dalam dirinya sendiri, bukan seharusnya, tapi seapa adanya. Karena kita tuh, enggak kita sih, ya teman-teman ya saya enggak ya. Karena kebanyakan orang pengen idealnya seperti ini, tapi lupa sama yang namanya kejujuran. Karena nanti puncak untuk lepas dari penderitaan adalah jujur terhadap penderitaan. Ya, kalau orang belum jujur sama penderitaannya, apalagi nerimanya. Jadi saya selalu bilang, let hurt, biarkanlah terluka. Karena ingat, sesuatu yang melukai kita, menumbuhkan kita juga pada akhirnya. Tapi let hurt, biarkan dia terluka. Nah nanti kita tahu saat kita mengalami dan merasakan luka, pelan-pelan kita akan menerimanya. Bukan lukanya hilang, tapi kita akan hidup bareng sama luka gitu. Karena memaafkan bukan melupakan, tapi mengingat ulang tanpa emosi gitu. So forgiveness itu adalah skill. Nah, sebelum saya mau masuk di voltase mana, saya mau tahu dulu keadaan jiwa teman-teman gitu kira-kira. Ya, Medical check up. mental. Mental. Lebih detail ya. Jadi ini soul check up gitu. Oke teman-teman. Ini kayak serius kayak mau UTS. Oke nggak ini? Oke ya. Nggak harus, bukan harus sih, kita perlu gembira ya. Udah lepasin dulu yang apapun gitu. Hari ini kita akan belajar banyak melepaskan. Satu pernyataan, saya cuman punya waktu 1 detik. Jadi ini 2 detik lah. Jadi ini akan hanya berlaku 1 menit. Jadi please fokus 100% sama pernyataan langsung jawab, pernyataan langsung jawab. Oke? Sip? Oke. Gak boleh nyontek, nggak percuma juga nyontek, nggak ada waktu ya. Siap. Nomor 1. Apakah Anda sering menderita sakit kepala 30 hari belakangan ini? Ini semuanya per 30 hari dalam 1 bulan ini. Sok dirasain. Yang kedua, kalau iya yes, kalau tidak T gitu ya. Yang kedua, apakah dalam 30 hari belakangan ini, apakah Anda kehilangan nafsu makan? 3. Banyak yang enggak sih kelihatannya, nggak apa-apa ya. Justru malah. Yang ketiga, apakah dalam 30 hari belakangan ini tidur Anda tidak lelap? Nomor 4, apakah Anda mudah menjadi takut? Nomor 5, apakah Anda merasa cemas, tegang, dan khawatir? Nomor 6, apakah tangan Anda lebih sering gemetar? Nomor 7, apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Nomor 8, apakah Anda merasa sulit berpikir jernih? Nomor 9, apakah Anda merasa tidak bahagia? Nomor 10, apakah Anda lebih sering menangis? Itu 10 pertama. Nggak boleh ada yang kosong, karena kalau kosong nanti error. Udah semua? Oke, sip. Ya. Nomor 7 adalah apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Pencernaan. GERD kah, perutnya nggak enak gitu. Kalau PMS nggak termasuk ya, menstruasi nggak termasuk sih gitu. Tapi kayaknya udah enggak ya, masih ya oke sih. Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah tadi ada tersinggung atau tidak gitu ya. Sip ya. 10 oke ya. Oke. Next. 11. Apakah Anda merasa sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari? 12. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? 13. Apakah aktivitas atau tugas sehari-hari Anda terbengkalai? 14. Apakah Anda merasa tidak mampu berperan dalam kehidupan ini? 15. Apakah Anda kehilangan minat terhadap banyak hal? 16. Apakah Anda merasa tidak berharga? 17. Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup Anda? 18. Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? 19. Apakah Anda merasa tidak enak di perut? Banyak gak enaknya di perut? 20. Apakah akhir-akhir ini Anda sangat sekali mudah lelah?
Dah 20. Terakhir ya. Biar ganjil jadi 29. Nih 9 terakhir. 21. Apakah Anda minum alkohol lebih banyak dari biasanya atau apakah Anda menggunakan narkoba? Ya kalau enggak apa-apa, enggak juga ya. Kalau iya nggak apa-apa, iya juga ya. 22. Apakah Anda yakin bahwa seseorang mencoba mencelakai Anda dengan cara tertentu? Insecure. Apakah Anda yakin bahwa seseorang mencoba mencelakai Anda dengan cara tertentu? Ini kayaknya bakal ada orang yang mencelakai gue nih gitu. Ada insecure. Ya, insecure. 23. Apakah ada yang mengganggu atau hal yang tidak biasa dalam pikiran Anda? Something yang unusual, sesuatu yang nggak biasa dalam 30 hari terakhir ini. 24 ya. Ya. Tadi pertanyaan yang nomor 22. Ya. Apakah Anda yakin bahwa seseorang mencoba mencelakai Anda dengan cara tertentu? Ngerasa nggak sih kita lagi kayak diteror, dicelakai? Kenapa? Termasuk. Ya. Oke. Sip. Kan digosipin kan, dia ngomongin gua deh gitu. Kan itu terancam. Nah. Nomor berapa ya sekarang? 24. Sebenarnya nggak boleh skip sih, tapi nggak apa-apa lah ya di sini mah ya. 24. Nah ini menarik nih. Apakah Anda pernah mendengar suara tanpa tahu sumbernya atau yang orang lain tidak dapat mendengar? Nah. Anda halu sendiri. 25. Ini rada panjang, dirasain ya. Apakah Anda mengalami mimpi yang mengganggu tentang sesuatu bencana atau musibah? Atau adakah saat-saat Anda seolah mengalami kembali kejadian bencana itu? Ya, sesuatu yang mengerikan, super nightmare. 26. Apakah Anda menghindari kegiatan, tempat, orang, atau pikiran yang mengingatkan Anda akan bencana itu? Misalnya ada trauma terhadap tempat tertentu, nggak mau datang lagi ke situ gitu, misalnya. Ya, 27. Apakah minat Anda terhadap teman dan kegiatan yang biasanya Anda lakukan berkurang? Jadi malas nongkrong, jadi malas padel gitu misalnya. 28. Apakah Anda merasa sangat terganggu jika berada dalam situasi yang mengingatkan Anda akan bencana atau jika Anda berpikir tentang bencana itu? Trauma. Jadi kalau keingetan, kepikir di tempatnya itu nggak nyaman banget gitu. 29 terakhir, apakah Anda kesulitan memahami atau mengekspresikan perasaan Anda? Ini nomor terakhir. Jadi kira-kira yang nggak enakan, jawab tidak. Kira-kira belakangan ini susah banget mengungkapkan perasaan, jawab tidak. Totalnya ada berapa? 9. Tolong hitung Y-nya ada berapa? Y-nya ada berapa? Ada, udah dihitung? Udah, sip. Nah, sekarang apa maksudnya? Yang Y-nya lebih dari 10, angkat tangan. Lebih dari 10. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, saya catat ya. Y lebih 10 itu 3. Oke. Yang Y-nya antara 5 sampai 10. 5 sampai 10 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. T3 berbanding 10. Yang Y-nya dari 0 sampai 5. Ini ada yang nggak ngacu nggak? Oh nggak ya. Oke, sip. Teman-teman, ya ini hanya indikator ya, hanya indikator. Kalau Y-nya lebih dari 10, Anda disarankan segera menemui profesional. Itu teman. Ya, tuh, karena emosinya pasti dalam 30 hari ini lagi super berantakan. Dan mungkin itu yang membawa yang itu datang ke sini, nggak apa-apa ya, Kang Aldi ya, nggak apa-apa. Kalau Kang Aldi saya udah tahu berantakan selalu, nggak apa-apa ya. Tapi 5 sampai 10 itu lumayan berantakan. Ya, 0 sampai 5 lumai aman lah, oke. Ya, boleh kita tepuk tangan. Nanti ini bisa dicek sebulan yang akan datang, teman-teman. Ya, karena teman-teman maaf ya, kadang kita lupa bahwa jiwa kita ini perlu ada kalibrasi gitu. Kadang kita lupa gitu.
Dan tadi indikator parameter yang sangat mudah untuk ngecek bahwa apakah emosiku oke atau emosiku nggak oke, itu kira-kira dari situ. Kenapa? Emosi yang nggak oke itu akan sangat memengaruhi tubuh kita. Sangat memengaruhi. Jadi teman-teman, jangan lupa saat apapun emosi lagi nggak oke, saya mau kasih rumus ya. Once teman-teman lagi feeling down, lagi bad mood, lagi bete, kata kuncinya gerak aja udah. Gerak. Entah jalan pagi, entah kemana, pokoknya gerak. Kenapa? Orang makin mager cenderung makin tingkat mental penyakitnya makin tinggi. Jadi buat yang mageran nih ya, mager aja males ngapa-ngapain, jangan lupa dikasih gerak. Oke? Oke, saya mau ya. Kamu, tapi kan kalau malas gerak kurang gerak. Ya. Kalau kelebihan gerak? Diam berarti. Iya, antara kelebihan sama kekurangan kita cari titik tengahnya. Gitu. Kelebihan. Sip ya. Tapi intinya emosi perlu regulasi yang namanya gerak. Itu satu. Saya mau bahas dulu dari konteks yang bisa kita lakukan harian ya, teman-teman ya. Karena nanti kita akan masuk ke pemahaman tentang konteks fear dan love gitu. Yang kedua, teman-teman. Perlu diketahui, saya selalu mengulang-ulang ini, hormon yang namanya kebahagiaan, serotonin, itu diproduksi bukan di otak tapi di perut. 90% kebahagiaan kita diproduksi di usus kita. So, kalau pengen lebih bahagia, jangan terlalu banyak makan. Bukan banyak makan, bukan. Iya, terus belajarnya sambil sambil ngunyah gitu. Tidak sesuai ekspektasi jawabannya. Ya. Kenapa? Saat kita mengontrol asupan makanan ke dalam tubuh kita, menjaga usus kita, cenderung serotoninnya lebih bagus, maka overeating pasti membuat kita sakit mental. Makanya orang yang lagi stres rata-rata pengen banyak makan gula. Tanpa sadar, gula itu quite danger teman-teman. Pada kapasitas tertentu, sorry ya, gula itu bisa jauh lebih berbahaya dari narkoba by the way. Gitu. Jadi teman-teman, kurangi soft drink lah, junk food lah, gitu ya. Processing food kalau bisa agak dikurangi. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan fisiologis tubuh kita. Jelas ya? Jadi hati-hati. Ini mungkin kadang-kadang orang yang belajar kesadaran tuh diisi knowledge-nya, meditasi. Tapi tubuhnya jarang diregulasi gitu. Makanya teman-teman gak bisa enggak balancing antara olahraga, olah makan, dan nomor 3, tolong perhatikan tidurnya. Dan nomor 3 tuh tidur. Ya, sebisa mungkin jam 12 atau jam 00.00 teman-teman udah ada di fase yang namanya deep sleep. Karena posisi tidurmu sangat menentukan emosimu. Jadi kalau sekarang kita gampang emosian, gampang bad mood, cek tidurnya. Makanya maaf ya, kadang orang mau mencari ketenangan meditasi, bener nggak? Iya, ada orang meditasi saking khusyuk, lama-lama bunyi. Oh, ini ketiduran ya. Nah, orang kalau meditasi ketiduran, menandakan kualitas tidurnya nggak bagus. Saya ulang ya. Orang kalau meditasi ketiduran, kualitas tidurnya nggak bagus. Jadi kalau meditasi ketiduran nggak apa-apa. Tapi perbaiki kualitas tidurnya, maka meditasinya pasti lebih oke. Oke teman-teman? Sip ya? Dijaga skornya, diingat-ingat nanti beberapa bulan yang akan datang kita akan retest dengan tes yang berbeda. Tapi at least teman-teman tahu, ini bukan jadi aduh jangan dibawa cemas, jangan, tapi tahu kapasitas bahwa oh ini lagi dalam keadaan seperti konteksnya emosinya kurang oke gitu. Sampai sini clear? Dapat ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang merasa punya banyak pikiran, Cung? Diam aja deh. Overthinking. Oh thinking. Ya pikirannya tuh wow chaos banget. Boleh angkat tangan? Ya. Ya, yang ngaku 5, yang nggak ngaku sisanya ya. Ya, siapa di sini yang susah konsentrasi? Boleh angkat tangan? Susah banget konsentrasi. Oke. Kalau begitu, tidak akan ada bisa memindahkan emosi ke tempat emosi yang lebih baik kalau kita tidak melatih tingkat konsentrasi kita.
Karena konsentrasi kunci menuju happiness. Konsentrasi kunci menuju kesehatan mental, salah satunya. Jelas ya? Oke, hari ini kita akan bicara tentang itu. Supaya nanti kita ngerti kenapa kok hal ini terjadi padaku gitu. Ya, nah teman-teman saya mau ngebagi dulu begini. Saya mau bagi dua aja ya hari ini supaya gampang. Ada hidup, ada situasi hidup. Ada apa? Hidup. Ada apa? Situasi. Yang berpindah-pindah hidupnya atau situasi hidupnya? Ah, sip. Berarti situasi hidup ini akan selalu dinamis, terjadi, berjalan, dan dia tidak akan pernah diam karena kita sedang mengalami situasi hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau sekarang ada kata-kata, aku ingin memperbaiki hidup, pindahin. Aku ingin memperbaiki situasi hidup. Oke? Karena yang bermasalah bukan hidupmu, tapi yang bermasalah adalah situasi hidup. Sampai sini oke? Saya pakai drama aja di sini ya. Makanya ada hidup, ada drama hidup. Yang sering dikasih makan dalam tiap hari hidupnya atau drama hidupnya? Nah, udah kelihatan, gak usah dijawab ya. Jelas ya? Jadi kalau drama yang tiap hari dikasih makan, maka drama akan lebih besar. Teman-teman, hidup selalu baik-baik aja. Tolong garis bawahi. Yang baik atau tidak bukan hidupnya, tetapi dramanya. Jadi begitu kita nemu masalah, ingat ini cuma situasi hidup aja. Dan yang paling menarik adalah orang yang akan sulit menerima konteks hidup adalah dia yang menolak situasi hidup saat ini. Nah, contoh, saya kasih contoh. Ini saya pakai perspektif yang paling gampang. Semua orang ingin bahagia, betul nggak? Yes. Tapi yang lucu, semua orang mencari bahagia. Betul? Kalau teman-teman mencari bahagia berarti udah ada atau belum? Nah ya, belum ada, nyari terus. Betul nggak? Berarti orang yang terus-terusan mencari kebahagiaan, dia nggak akan pernah ketemu karena kenapa? Dia nyari terus. Kalau orang nyari berarti belum ada. Padahal saya selalu mau ulang-ulang, kita semua adalah kebahagiaan yang banyak ditutup oleh drama. Oke? Sampai sini oke? Dapat ya? Dapat. Nah sekarang pertanyaannya, yang menentukan situasi hidup siapa? Hah? Yang menentukan situasi hidup siapa? Faktor eksternal atau faktor internal kita? Berarti hari ini aku mau takut, hari ini aku mau bahagia, hari ini aku mau sedih, hari ini aku mau marah. Yang menentukan siapa? Pernah nggak ngelihat orang lain nyebelin ikut marah? Tadi ngomong yang menentukan situasi aku, pernah nggak? Pernah sih. Nah berarti kontradiktif. Hah? Pernah nggak ngelihat situasi di luar nyebelin, nggak ngenakin, kita ikut marah? Pernah nggak? Berarti kalau dunia luar menentukan situasi hidup kita, berarti kita lagi dikontrol oleh dunia luar. Betul? Berarti kalau aku marah gara-gara kamu gitu, aku benci gara-gara kamu gitu, berarti aku lagi dalam keadaan tidak hidup. Oke? Nah, dah ya. Ini ingat satu-satu. Teman-teman, saya mau ngomongnya cuma 10-15%, sisanya kita praktek, boleh ya? Supaya dapat experience-nya gitu. Supaya pulang dapat pengalamannya. Dah. Next question. Ini bisa dipahami? Bisa. Sip ya. Ingat, hidup ini kaitannya cuma napas. Seburuk-buruk apapun situasi hidup, kalau masih punya napas, itu namanya masih hidup. It's fine. Di sini mau punya Lamborghini, mau punya villa, mau punya emas, nggak punya napas, percuma.
Benar nggak? Nggak bisa flexing kalau nggak punya nafas. Ya, karena semua source dari konteks situasi hidup tetap adalah hidup. Makanya dalam bahasa teologi si hidup namanya ruh, situasi hidup namanya jiwa gitu. Jelas ya? Makanya si hidup ini namanya aku dua, kalau bahasanya tiga fakir, situasi hidup itu aku tiga. Berarti jiwa selalu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Udah pasti aja. Nah, teman-teman, yang membuat kita tidak bahagia itu cuma 2 poin aja. Karena kita ketipu abis-abisan. Tertipu. Tertipu oleh apa coba? Kita tertipu oleh waktu. Pernah merasa tertipu oleh waktu nggak? Kita menganggap kita punya waktu. Saat kita menganggap kita punya waktu, segala sesuatu yang bisa dilakukan sekarang dibesok-besokin. Betul nggak? Nanti. Kita merasa kita punya nanti. Nggak apa-apa lah sekarang gini, yang penting nanti. Udah aja. Nggak apa-apa sekarang aku gini, tapi mudah-mudahan kita akan hidup dalam konteks nanti, dan ketika kita berbicara nanti akan lebih baik, itu namanya tertipu habis-habisan. Sampai sini oke? Kok mukanya udah mulai muka-muka ketipu gini sih? Teman-teman nggak boleh serius-serius amat, ini serius banget ya, gitu ya. Kayak sungguh-sungguh oke, tapi jangan terlalu serius. Mangga Kang? Sehat? Oke? Nah, saya pengen mendalami ini teman-teman. Mas Sony udah bahas hukum paradoks belum? Udah kemarin. Udah? Ya, kemarin banget. Ngerti hukum paradoks ya? Iya. Itu yang hukum yang paling rumit di antara semuanya. Paling rumit. Iya, paling rumit. Nih ya. Teman-teman, ada satu hukum Taurat yang disebut namanya paradoks. Di satu sisi membangkitkan, tapi di satu sisi mematikan. Sama kayak oksigen. Oksigen membuat hidup nggak? Ya. Tapi membuat kulit kita keriput. Iya. Artinya hukum paradoks ini pasti akan terjadi. Nah, kita akan bicara dalam konteks yang namanya paradoks. Kalau kita bicara dalam wilayah makhluknya Tuhan, anggap aja yang namanya manusia. Secara paradoks, kita dikasih 2 tools untuk hidup dan menjalani kehidupan dan untuk menciptakan kehidupan. Tapi di satu sisi, alat ini bisa juga membuat kita justru malah tidak hidup. Jadi teman-teman, saat kita nanti menguasai dan mengerti ini, 90% kesedihan teman-teman pasti hilang. Pasti hilang. 10%-nya latihan, 10%-nya latihan lagi. Karena begitu kita ngerti mekanismenya what's happen atau apa yang terjadi pada diri kita cuma tertipu oleh paradoks waktu gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Satu, yang membuat kita jadi susah bahagia dan sulit untuk hidup, itu nomor 1 namanya memori. Apa? Memori. Yang kedua, yang membuat kita sulit untuk bahagia dan sulit untuk hidup, namanya imajinasi. Jadi kita dikasih memori sebagai storage memory, kita dikasih imajinasi untuk creating something. Jangan lupa, semua benda yang ada di ruangan ini, semua awalnya hanya ada di dalam imajinasi. Kayaknya kalau ada satu kotak yang bisa ngedinginin ruangan, oke deh, jadi AC. Kayaknya kalau ada satu kotak yang bisa dibawa kemana-mana, bisa berkomunikasi, jadilah handphone. Semuanya ada di dalam imajinasi. Jelas ya? Yang menarik, saat kita mundur ke memori atau terikat ke memori, kita lagi kena tipuan waktu nomor 1, namanya masa lalu, disebut past. Apa? Pas. Masa lalu atau past. Saat kita terjebak dalam imajinasi, kita lagi terjebak dalam ilusi waktu yang namanya future. Oke? Nah teman-teman, untuk diketahui, semua masalah cuman ada di past, semua masalah cuman ada di future.
Dan saat kita mau bebas dari semua masalah, hadirlah di titik tengah, inilah yang disebut now. Sekarang, di sini, saat ini. Oke? Sip? Ini muka-muka kan kayak lagi merhatiin saya ngomong, dalamannya nggak tahu, lagi ke sini, lagi ke sini, lagi ke sini, lagi ke sini. Kita nggak kira-kira? Iya. Nah. Paham ya? Oke ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin terbebas dari penderitaan hidup, jalannya cuma ada satu, hadirlah di sini. Sekarang, saat ini. Teman-teman, coba tanyain ke dalam hatinya, sekarang aku punya masalah nggak? Coba tanyain. Berarti sekarang tempat di mana nggak ada masalah dan tempat di mana nggak ada penderitaan, betul nggak? Saat teman-teman mulai, ya pasti lagi ke sini, atau pasti lagi ke sini. Oke? Saya pinjam dalam tradisi tasawuf sedikit aja. Sorry ya. Saat kita ada di masa lalu, itu sama dengan mati. Saat kita di masa depan, sama dengan mati. Jadi hidup hanya di sini. Jadi begitu ke masa lalu, gerak si tubuhnya, tapi isinya mati. Sering disebut namanya zombie. Ini juga zombie. Akhirnya apa? Bangun tidur, tapi bangunnya detik ini, tapi dia terikat dengan masalah hari kemarin. Pernah gak bangun tidur dengan kekesalan hari kemarin? Iya kelihatan sih. Iya. Bangun tidur dengan kecemasan hari kemarin, bangun tidur dengan masalah dan semuanya. Bangun tidurnya aja udah masuk ke masa lalu gitu kira-kira. Oke teman-teman? Sip ya? Jadi ingat baik-baik, ini perlu dilatih memang. Once kita ada dalam keadaan gak nyaman, anxiety apa. Anyway, ke masa depan menciptakan anxiety, ke masa lalu menciptakan depresi namanya. Oke? Jadi maksud saya teman-teman, jangan pernah hidup di masa lalu karena gak ada. Jangan juga hidup di masa lalu karena juga gak ada. Tapi masa lalu masa depan kayak ada banget gak? Serasa nyata banget ya kira-kira? Itu namanya halu. Sampai sini oke? Paham ya? Nah, satu ya, ini ingat baik-baik, nanti kita belajar ke sini. Jadi ini bintang 1, ini bintang 2. Nah, makanya kenapa di mana-mana saya belajar bareng, pasti saya banyak nanya. Karena pertanyaan adalah jangkar untuk kembali ke saat ini. That's it. Makanya kalau diceramahin, didongengin, yang denger tuh traveling tuh. Traveling ke masa depan, ke masa lalu. Ke masa depan, ke masa lalu. Makanya saya banyak nanya, ayo tarik lagi. Ayo tarik lagi. Jadi teman-teman ingat, masa lalu adalah mati, masa depan adalah begitu nanti mau ke masa lalu, mati nih, gitu. Kenapa? Masa lalu udah lewat, kita hidup cuman sekarang. Ingat baik-baik nih. Dirimu bukan masa lalumu, titik. Ini ada nih yang suka, dulu, udah sekarang udah gak usah diomongin lah. Kalau dulu sih ya aku ya, kedulu terus. Sip ya? Maka masa lalu udah lewat, masa lalu bukan diri kita. Ini timeline yang dalam tanda petik membuat ilusi. Dan saat kita terjebak di masa lalu dan di masa depan, kita pasti akan sulit hidup. Kita pasti akan terjebak dalam drama hidup aja terus. Oke? Sip? Ada nggak luka-luka di sini yang masih ada hadir saat ini? Pasti, nggak akan hilang. Once sudah jadi memori, nggak akan pernah hilang. Yang ada diterima untuk jadi teman bertumbuh bersama. Selesai. Jadi jangan pernah pengen melepaskan, menghilangkan, apalagi melupakan. Gak bisa. Semakin pengen ngelupain orang yang kita benci, semakin dia akan menguat. Udah pasti aja.
Jelas ya? Maka saat kita menghidupi memori kita lagi depresi. Nah, yang ketiga, dikit lagi aja, habis gitu kita praktek. Teman-teman bisa bedain nggak mana consciousness, mana awareness? Bisa bedain nggak? Kan kalau dalam dua-duanya kalau pakai bahasa Indonesia sih kesadaran sih. Tapi kalau pakai bahasa Inggris ada consciousness, ada awareness. Bisa bedain nggak? Oke. Consciousness itu satu layar papan tulis ini. Itu namanya consciousness. Oke? Kalau awareness adalah aku fokus di titik satu dari semua consciousness itu sendiri. Contoh. Kalau consciousness, aku sadar ngedengerin suara burung. Tapi kalau awareness, aku tahu ini suara burung gelatik. Aku tahu ini suara burung beo. Aku tahu ini suara burung, itu dia lebih spesifik. Paham? Oke? Oke. Berarti kalau kita mulai menyadari bahwa teman-teman pikiran itu aku bukan. Hah? Pikiran sama dengan aku bukan? Ini ada yang satu gini, ada yang satu gini, ada yang gini. Bukan. Itu lebih aneh sih. Bukan. Ayo. Pikiran aku bukan. Gini. Pernah dengar banyak pikiran? Pernah dengar? Suka nggak ada banyak pikiran? Gak bisa. Saya mau menantang teman-teman, detik ini pikirkan dua hal sekaligus, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Gantian. Berarti orang yang banyak pikiran itu menyangka bahwa pikiran tuh numplak, vup gitu. Betul? Padahal kita nggak mungkin berpikir dua hal dalam satu waktu, nggak mungkin. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti waktu kita kelihatan banyak pikiran, apa yang terjadi? Berarti saat kita merasa banyak pikiran, bukan pikirannya yang banyak, tapi pikiran ini menu yang ada di sini. Tapi kesadarankunya yang pindah-pindah di kamar pikiran yang beda-beda gitu. Paham nggak? Ngerti? Contoh. Anggap ini menu-menu pikiran. Di sini ada marah, di sini ada benci, dengki. Ini kamar belajar di sini, kamar main di sini, kamar TikTok di sini, kamar WA di sini, semua deh gitu. IG dan seterusnya. Pertanyaan saya, ketika kita marah, aku marah nggak? Marah itu aku bukan? Bukan. Karena marah itu bagian dari situasi, bukan hidup. Paham? Waktu kita benci, aku benci bukan? Bukan, tapi aku lagi ada dalam situasi benci. Fearness, waktu aku takut nggak? Enggak, aku lagi di dalam situasi takut. Berarti si aku ini, si hidup ini, si diri sejati ini, dia tidak pernah terjadi gimana-gimana, dia hanya menghinggapi, dia akan memasuki kamar-kamar situasi yang berbeda-beda, gitu kira-kira. Ya. Aku dari tadi mengertinya itu seperti aku tiga. Ya. Jadi kalau misalnya aku lagi marah, itu lagi di aku tiga. Betul. Oh, jadi yang pemikiran itu benar. Benar. Tetapi lebih ngerti lagi, kalau aku marah, si aku duanya lagi nongkrong di aku tiga yang kamarnya namanya marah gitu. Dapat ya? Dapat? Coba cek. Ini waktu belajar, berarti si aku ada di ruangan apa? Belajar. Betul? Tapi ruangan-ruangan lain memagneti kita supaya keluar dari ruangan belajar nggak kira-kira? Iya. Entah TikTok lah, Tokped lah, Shopee lah, mikirin nanti sore gimana lah, gitu nggak kira-kira?
Maka yang terjadi dalam keseharian kita bukan banyak pikiran, tetapi si kesadaranku nggak pernah stay di ruangan dalam waktu yang lama, gitu kira-kira. Paham sampai sini? Oke? Teman-teman ini kira-kira dengerin saya sambil ada loncat-loncat ke kamar yang lain nggak kira-kira? Pasti, udah. Maka banyak nggak ngertinya, nggak apa-apa sih gitu. Karena, maaf ya, penelitian terakhir, manusia di era modern ini cuman bisa stay di kamar tertentu paling lama 8 detik rata-rata. Iya, begitu 5, 6, 7, tangan pengen buka WhatsApp, pengen ngeliat Instagram, pengen ngeliat status, pengen ngomongin, pengen komen, pengen ini gitu. Paham? Nah itu yang tadi nggak mau diem. Iya. Apalagi melakukan sesuatu yang bukan keinginannya, udah pasti aja. Misalnya ada anak, kamu pengajian, dianya nggak mau. Dia tubuhnya di ruang ngaji, tapi pikirannya di ruang main. Jelas nggak? Nah teman-teman, penderitaan adalah tubuh di ruang belajar, keinginannya di mall. Itu penderitaan namanya. Paham? Maka yang disebut menderita, yang disebut ketidaknyamanan adalah apa yang current situation ditolak karena aku nggak mau gini. Aku maunya gitu. Terjadinya A, nggak mau, pengennya B. Terjadinya B, nggak mau, pengennya C. Berarti pertanyaan saya, penderitaan itu lebih banyak dalam fisikal atau mental? Mental, 95%. Berarti pikiran bisa membuat orang sakit nggak? Kalau begitu sebaliknya, pikiran bisa membuat orang sehat nggak? Semua tergantung teman-teman mau stay di kamar mana, itu tergantung keinginan dan pilihan kita. Sampai sini oke? Sip. Berarti begitu ngelihat orang nyebelin terus marah, ingat, aku lagi di kamar marah. Detik itu bisa masuk ke kamar memaafkan nggak? Bisa. Jadi cuma 2 detik, thank you, udah. Tapi itu banyak terjadi atau nggak banyak terjadi? Nah, ya nggak apa-apa juga. Kenapa susah? Karena kita teradiksi di ruangan yang paling sering kita kunjungi. Jelas? Oke? Makanya tes tadi itu salah satunya. Nanti lebih detail ya, itu kita akan bahas panjang. Untuk ingat bahwa dalam 30 hari terakhir ini aku sering ke ruangan mana sih? Dan ruangan yang paling sering dikunjungi, powernya gede banget untuk kita menarik lagi ke situ, menarik lagi ke situ, menarik lagi ke situ. Jadi, tanpa sadar, tiba-tiba di ruangan itu aja. Paham? Oke? Lagi. Kalau kita lagi marah, apa yang terjadi? Kesadaranku ada di kamar marah, dan aku bisa sesegera mungkin untuk masuk kembali ke kamar yang namanya damai. Titik damai disebut center di sini. Atau yang disebut titik wusto, titik tengah. Jadi maaf ya, kalau kita ngerti ini, kesal nggak usah lama-lama. Betul nggak? Dan maaf nih ya, orang yang belajar kesadaran bukan berarti di titik tengah terus, bukan. Marahnya pasti tetap ada, bencinya ada. Tapi dia sadar dia lagi di kamar marah. Teman-teman kalau lagi marah, sadar nggak dirinya lagi marah? Terus kalau sadar lagi marah, kenapa masih terus diam lama di situ? Kenapa? Belum puas. Betul? Karena lupa bahwa ketika ada di marah, belum puas dalam kemarahan, yang paling menderita sebetulnya diri sendiri. Jelas ya? Itulah kenapa teman-teman, semua tradisi agama, kalau mau ngomongin pakai tradisi agama, semua tradisi agama ujung tingkat inti dari ujung-ujungnya cuma satu, penerimaan. Selesai. Nerima, beres saja udah. Sampai sini clear? Dapat ya? Sekarang saya tanya, berarti dalam keseharian
Si awareness kita gini nggak? Zut, 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 zut. Gitu nggak kira-kira? Setiap satu gerakan mengeluarkan energi. Istilahnya, pindah kamar bayar. Pindah kamar bayar. Berarti semua yang kita kerjain ada hal yang kita bayar nggak kira-kira? Itulah kenapa salah satu perhatian kalau dalam bahasa Inggris disebut pay attention. Kamu membayar untuk fokus. Oke? Pertanyaan berikutnya. Berapa persen kita sadar perpindahan dari kamar ini ke kamar ini, kamar ini ke kamar ini, kamar ini ke kamar ini, kamar ini ke kamar ini? Berapa persen sadarnya? 0,1%. Iya, rata-rata tidak sadar. Jadi kita dipermainkan oleh ruangan-ruangan ini. Itulah kita tidak memiliki self awareness. Jadi kalau aku kesel gara-gara dia nyebelin, berarti dia yang mengundang ke kamar kesel. Aku dengan sukarela masuk ke kamar kesel. Benar nggak? Begitu benci dengan sukarela masuk ke kamar benci. Betah lagi. Abis gitu komplain, kok hidup aku nggak pernah bahagia? Ya aneh. Lagi mana kamu mau bahagia tiap hari ke kamar sebel? Betul nggak? Sip? Paham ya? Berarti setiap saat kita kabur dari titik tengah nggak? Iya, ke kamar marah, ke kamar bete, betul? Nah teman-teman, kekuatan kita dari kamar manapun selain titik tengah untuk kembali ke tengah, itu dalam tradisi Quran disebut taubat namanya. Taubat itu artinya kembali. Jelas ya? Kekuatan kita untuk dari titik terjauh kembali ke titik tengah, powernya disebut sabar. Makanya kalau ada orang yang lebih ngerti, udah sabar ya, kembali balik, kuat, balik. Sabar itu bukan diem, bukan ngapa-ngapain, tapi buruan pindah kamar. Cuman sekarang sabar tuh jadi toxic positivity kan. Pokoknya teman-teman kalau ada orang gimana, please nggak usah ngomong sabar ya. Kenapa? Dia akan ngomong, kamu kan nggak ngerasain gitu. Jadi makin ngambek. Jadi orang yang sabar, orang yang gimana? Orang yang sabar kalau pakai perspektif ini orang yang gimana? Orang yang punya kekuatan untuk mau kembali ke titik tengah. Makanya dalam bahasa Quran, kalau mau khusyuk, sabar dulu. Quran selalu mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Bukan sholat dan sabar. Jadi jangan heran begitu, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3. Nah berarti gak sabar gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Ya. Oke baik. Ini ada. Udah. Sip. Bentar Kang. Dalam algoritma kehidupannya nih ya. Ya. Kan kita tuh selalu terjebak di situasi hidup. Ya. Dimana kemungkinan besar kalau buat saya sendiri banyaknya ketakutan atas masa depan. Ya. Jadi banyak ilusi-ilusi peristiwa yang mungkin bisa datang ke saya di masa depan yang tentunya akan membuat saya worry. Sampai mencoba untuk masuk kesadaran, mencoba untuk mengkalibrasi di titik tengah terus. Tapi ya balik lagi. Oh jangan-jangan nanti gini. Terus saya harus ngapain? Terus itu tuh mengganggu gitu Kang. Dalam atur nafas lagi segala macam. Timbul lagi. Sebetulnya Kang, kalau di rumusan algoritmanya, pada saat kita bisa terus mengontrol kita dalam kondisi hidup, peristiwa yang di depan itu kan bisa mungkin terjadi, bisa nggak? Tuh. Apakah dengan sikap kita itu benar-benar peristiwa itu tidak terjadi atau terdiskon lah kata Kang kejadiannya, dengan kita bisa selalu ada di wusto tadi. Ya. Mungkin itu. Oke. Gini. Teman-teman, masa depan adalah sesuatu yang ilusi. Pertanyaan saya, mau terjadi atau tidak, kata kuncinya cuma satu. Saat aku menerima mau terjadi atau tidak, udah gak penting lagi kan. Betul gak? Contoh, teman-teman kita traveling ke masa depan. Apa yang paling teman-teman takutin di masa depan? Coba apa misalnya? Sakit. Terus apa lagi? Bangkrut. Sakit, bangkrut, apa-apa dah. Gitu ya kira-kira ya. Sekarang saya tanya.
Kalaupun itu semua terjadi dan aku menerima, ada masalah nggak? Nggak ada. Berarti urusannya sakitnya atau penerimaannya? That's it. Kenapa aku takut sakit? Karena aku nggak mau kehilangan momen seperti ini sekarang. Begitu dapat, aku nggak mau kehilangan ini. Melekatnya kira-kira. Padahal kehilangan pasti nggak. Saat dia melekat kepada momen dan lupa bahwa hukum semesta pasti dinamis, berarti dia pengen di atas terus, padahal hidup itu bergelombang, gitu. Makanya teman-teman, saat di atas belajar melepaskan, saat di bawah belajar melepaskan. Saat kita pandai melepaskan, mau di atas atau di bawah, nggak ada bedanya, gitu. Gitu kan? Berarti kan ketakutan kita cuma apa? Kehilangan yang aku miliki. Dan secara psikologis, mohon maaf ya, kenapa orang banyak takut mati? Karena dia takut kehilangan apa yang dia udah kumpulin. Berarti melekat. Maka melekat, kata kuncinya apa? Saat aku happy, pengen happy terus. Saat aku sedih, pengen buru-buru happy. Udah gitu aja. Tapi teman-teman maaf ya, mau lagi di atas atau di bawah, kalau penerimaannya sama, beda nggak situasinya? Sama. Gitu kan? Dapat ya? Tetapi bakat otak kita memang sangat selalu takut kepada sesuatu yang unknown. Tidak pasti, itu takut. Jadi teman-teman maaf ya. Kenapa orang bisa terjerat dalam situasi kurungan emosi dan teradiksi? Dia sangat istilahnya gini lah, gimana ya bahasa yang paling enak ya? Kecanduan menderita. Tiap hari dipukulin, tiap hari dijutekin, tapi dia tetap stay misalnya. Tiap hari komplain toksik, tiap hari komplain gak nyaman, tapi gak resign gitu misalnya. Kenapa? Dia mendingan kepastian yang pasti aku tahu daripada ketidakpastian gitu. Jadi teman-teman maaf ya, kadang-kadang orang luar yang udah gemes, udah dong udahan aja atau gitu gak kira-kira? Tapi dianya terjebak, karena kenapa? Dia gak mau sesuatu yang tidak pasti. Udah deh, kalau hari ini dipukulin, tapi tahu pasti dipukulin, tapi juga tahu pasti dikasih uang misalnya. Tahu pasti toksik, tapi tahu juga pasti dapat uang. That's it. Dia akan berputar-putar di wilayah kenyamanan kepastian. Padahal belum tentu menyehatkan gitu kira-kira. Oke? Sip. Berarti penerimaan ketidakpastian perlu nggak? Perlu. Karena nanti di Mas Sony akan bilang sih, akan bahas. At the end of the day, teman-teman ibu bapak, mau pasti mau nggak penting. Tapi kata kuncinya adalah aku bisa menerima setiap kondisi atau tidak gitu. Oke? Maka maaf ya, maaf banget nih. 2 minggu lalu saya ketemu sama teman-teman anxiety se-Indonesia Raya ibu bapak. Itu orang anxiety ngumpul, anxiety semuanya. Dan rata-rata semua orang-orang anxiety memiliki tipikal satu aja. Mereka rata-rata perfeksionis, dah gitu. Jadi kalau kita punya tipikal perfeksionisnya sangat tinggi, siap-siap akan banyak hidup di masa depan, siap-siap akan mengalami yang namanya anxiety. Kenapa? Karena semuanya pengen banget sesuai dengan rencana, perfect, oke, dan lain-lain. Maka alih-alih perfeksionis, mending realistis gitu. Clear ya? Kan kadang orang, aku tuh emang orangnya perfeksionis. Enggak, perfeksionis itu terlatih. Semakin perfeksionis dia, semakin dia akan anxiety gitu. Gitu kan kira-kira, salah satunya. Tapi bukan gak boleh jadi yang terbaik, bukan. Tapi saat, contoh, orang-orang yang ada di masa depan itu pasti tipikal orang yang ideal. Udah semuanya harus perfect dari bangun tidur sampai tidur semuanya on schedule. Itu namanya ideal. Dan orang-orang yang mencari ideal, mencari perfect, itu sama dengan nyari yang enggak ada. Oke? Aduh jadi lemas gini, ini oke nggak ini? Gimana nih Mas Abi? Mereka sedang meresap ke dalam. Nggak, saya tuh kadang-kadang beda antara meresap sama nggak ngerti gitu. Ini apa sih gitu? Itu memang beda tipis sih gitu. Kang aku nanya ya, Ya. yang tadi bicara tentang kemelekatan. Jadi salah satu drama hidup itu kan punya utang misalnya. Ya. Terus karena punya utang, maka jadi menderita kan gitu. Ya.
Terus apa namanya tadi kamu bilang ya salah satunya adalah penerimaan terhadap hutang itu kan. Tuh. Nah terus langkah keduanya, oke aku terima punya utang, tapi aku nggak mampu bayar. Nah, Itu gimana tuh? ya. Nah itu penerimaan aku nggak mampu bayarnya itu gimana Kang? Itu namanya DL, Kang. Derita Tahu lu. DL? Derita lu. Oke itu gimana? Gini, Nah, itu gini. gimana tuh Kang? Gini. Karena ini juga pengalaman subjektif. Oke. Semua orang yang punya utang, satu, dia pengen kabur ke shortcut, pengen cepat-cepat melunasi. Oke. Betul? Berarti saat pengen cepat melunasi, dia lagi fokus ke masa depan nggak kira-kira? Nah, gitu. Kang, mau kita punya utang, mau apa dan lain-lain. Ingat, utang itu adalah situasi hidup. Kata kuncinya, ingat dulu nomor satu. Ini terjadi, pasti konsekuensi. Satu. Jangan gini, aku tuh soalnya kepaksa. Lah elah, mau kepaksa mau nggak kamu yang nentuin. Betul nggak? Ini kayak misalnya, ya maaf banget ya ini relationship. Aku tuh, aduh nggak sengaja milih dia. Kok nggak sengaja sih gimana? Kan nggak mungkin nggak sengaja. Misalnya. Tetap yang menghadirkan itu ke kehidupan kita pasti hukum tarik-menarik yang disebut konsekuensi. Nomor satu, jangan membenci situasinya. Karena begitu kita punya utang, langsung membayangkan enak deh kalau nggak punya utang. Gitu. Berarti dia lagi kabur di sini saat ini. Itu satu, Kang. Yang kedua, saat kita pindah ke masa depan pengen cepat-cepat ngeluarin. Anyway teman-teman, saya mau nggak tahu good news atau enggak ya. Apapun masalah yang teman-teman lagi hadapi, nggak usah pengen cepat selesai. Kenapa? Masih banyak masalah lain menunggu di depan. Udah gitu aja. Setuju itu setuju. Iya, mau kemana sih cepet-cepet? Udah biasa aja ya. Aku tuh pengen cepet beres ini, lupa beres yang ini ketemu yang itu gitu. Bener nggak? Bener. Iya. Nah, Kang maaf ya. Iya. Itu yang terjadi dengan solusi praktis yang namanya shortcut. Teman-teman maaf ya. Punten pisan mohon maaf. Orang-orang yang hidupnya di future anxiety, hal yang terjadi pada dirinya adalah sulit berpikir jernih. Pasti. Maka dengan gini-gini, oh udah ke uka-uka lah, ke dukun lah, penggandaan uang lah. Itu ranah marketingnya mereka adalah market-market yang begitu gitu. Karena mencari solusi praktis. Gitu. Nah jadi kalau tadi ada kata-kata, sementara aku nggak mampu, bukan nggak mampu sih sebenarnya. Tapi poinnya adalah aku tidak menemukan potensi energinya. Karena at the end of the day, mohon maaf nih ya, saat kita nggak pengen cepat-cepat ngelunasin, saat kita nggak ketakutan utang itu sesuatu yang buruk dan seterusnya, dan aku menerimanya adalah konsekuensi, kita akan lebih fokus berkreasi. Berapapun akan kita selesaikan dengan niat, pasti akan ada jalannya. Hukum terima kasih terjadi di situ. Jangan heran Kang. Dan rata-rata maaf nih ya, hitungan kasarnya, wah ini 20 tahun, saat fokus being present, vibes-nya lebih oke, yang harusnya kepayangnya 20 tahun, itu bisa terjadi lebih cepat malah. Karena besoknya mati. Asuransinya keluar gitu ya. Ini shortcut banget tuh. Oke. Nggak, tapi benar. Iya, benar. Gitu. Iya. Berarti key pointnya adalah mau itu utang, mau itu problem, mau itu apapun, intinya adalah please do, jangan hidup di masa depan. Apa yang bisa dilakukan terbaik saat ini? That's it. Gitu. Ya. Dapat teman-teman? Oke. Jadi ini bintang 1, bintang 2, terakhir nih ya sebelum kita nanti ke praktek, ini namanya bintang 3. Gini. Kenapa tadi saya bilang teman-teman kalau mau ngecek kesadaran kita, nonton film aja. Nonton film, kesadaran kita lagi dibajak abis-abisan sama sutradaranya. Karena begitu duduk, kita mempersilahkan film untuk mengacak-ngacak emosi kita. Bener gak? Nah. Karena begitu ngelihat setiap adegannya, set, thriller, pup, kesadaran, set, tegang, sedih, senang, ketawa, marah, tegang, sedih, gitu-gitu terus nggak kira-kira? Selama nonton film. Tapi kalau teman-teman selama nonton film ngelihat layar putihnya terus,
dramanya nggak kita lihat sebagai fokus, mau tegang mau enggak, semua film tadi nggak ada memengaruhi kita, gitu nggak ya? Tadi kan jadi nggak asik Kang Abu. Iya, tapi jangan dipakai. Ini mah contoh. Nah, untuk nonton film, aku mau nonton dengan kesadaran, jangan. Ya, udah nonton mah nonton aja. Bener. Istilahnya gitu ya. Nah, istilahnya. ya. Nah, yang bahaya kalau nggak ngerti ini, waktu di bioskop terdistraksi, keluar bioskop terdistraksi. Makanya kalau habis film nonton silat, keluar bioskop jadi ngerasa paling jago silat. Dapat ya? Berarti teman-teman setiap hari kita lagi menyaksikan film-film semesta nggak kira-kira? Iya, kita mau terdistraksi atau tidak, powernya ada di dalam diri kita. Contoh, di MRT ada yang teriak, berantem, survive satu gerbong, nggak enak semuanya. Gitu. Betul nggak? Tapi saat kita merelakan diri untuk nggak enak lah apa, dan kita akan lama di level itu gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, yang ketiga, 95-98% memasuki kamar-kamar tertentu itu wilayahnya kebiasaan. Habits. Aduh, saya mau ngomong fakta aja ya. Kira-kira yang usianya lebih dari 40 tahun, mohon maaf aja. Ya, over 40. Nah, ya ini buat nonton yang di online, bukan di sini, bukan. Di sini kan enggak. Di sini mah kelihatan Z banget lah ya. Z itu zadul ya, jangan lupa. Nih, saya ulang. Waktu teman-teman lagi belajar sepeda pertama kalinya, fokus nggak? Takut jatuh, mindfulnya. Maka waktu pertama kali belajar sepeda 3 jam berasa 5 menit. Betul nggak? Dah, hari pertama mindful, pegangan oke, ngeliat. Wah, makanya orang yang belajar pertama nyetir bagus, rapi banget. Kesininya, udahlah beda gitu pasti. Hari kedua masih gitu nggak? Belum bisa. Tapi dari hari satu ke hari kedua, ada sistem di dalam tubuh kita yang disebut alam bawah sadar lagi merekam. Jadi kebingungan hari pertama akan berkurang di hari kedua, akan berkurang di hari ketiga, sampai begitu kita udah bisa, semuanya jadi otomatis nggak kira-kira? Disitulah kita disabotase sama pihak lain. Namanya alam bawah sadar. Sampai sini oke? Contoh nih. Ini kesadaran kita. Anyway teman-teman, kenapa sih kita perlu alam bawah sadar coba? Karena otak kita terbatas, dan dia kalau semua aware dari semuanya harus disadari semua, meledak pasti. Kan ini semua turun kan? Kaki kiri dulu, kanan dulu, kiri kanan, kiri kanan, capek. Ya. Mandi kan nggak mikir dulu mana dulu rutinnya, ada dari atas dulu ke sini, udah nggak ada di sini, udah nggak mikir lagi, betul nggak teman-teman? Karena kenapa? Subconscious mind kita membantu otak kita supaya nggak terlalu sibuk. Karena kenapa? Saat udah terrecord dan itu udah diulang-ulang, otak udah nggak ikut campur lagi di situ. Kesadaran udah nggak ikut campur lagi di situ. Sampai sini oke? Berarti saat kesadaran udah nggak ikut campur, pihak lain berkuasa. Kita sebut PL nih. Pihak lain. Dalam bahasa Quran, si pihak lain ini disebut setan gitu. Iya, karena dia yang nanti ngebisikin terus. Jadi begitu bangun tidur, pegang handphone lah, apa sikat gigi, apa semua, udah gak sadar semuanya. Contoh nih ya, pulang kantor. Keputusan pulang kantornya sadar, tapi setelah keputusan, subconscious yang bermain semua. Ngambil kunci, beres-beres, masuk mobil, apa di jalan udah nggak ngeliat kanan, ke kanan, ke kiri, bisa sambil ngobrol, apa betul nggak? Jadi yang nyetir pihak lain nggak? Ih, serem banget nggak? Makanya karena sering banget dari kantor ke rumah diulang-ulang, ada rencana-rencana, pulang muka apotik dulu, lupa. Pulang beli roti, lupa. Kenapa? Karena ini sudah menjadi yang namanya subconscious. Paham? Oke? Berarti 98% keseharian kita dikuasai oleh siapa? Setan nih. Pihak lain.
Termasuk merespon nggak? Termasuk masuk ke kamar pikiran mana nggak? Jadi begitu ada gini, karena kita udah kebiasaan marah dulu, semua problem marah dulu aja. Padahal kan nggak harus. Betul nggak? Nah, kita sebenarnya sekarang belajar kesini ke Rumah Salam, lagi mau mengambil take power back yang sudah dikuasai pihak lain, kembali ke tangan kita kekuatannya. Jadi yang kita lawan diri sendiri nggak kira-kira? Makanya susah. Tadi bilang, susah maafin. Iya, karena yang lagi kita lawan bukan siapa-siapa. Tapi pihak lain yang aku ciptakan sendiri gitu. Oke? Jadi the biggest enemy itu selalu siapa? Si pihak lain ini, diri sendiri. Ini nanti mau disebut ego boleh, mau disebut terserah lah gitu. Oke? Oke? Berarti kalau pakai model iceberg, 98% itu udah dikuasai pihak lain, 2% baru sadar. Berarti yang 98% harus diprogram ulang nggak kira-kira? Iya. Gimana cara memprogram ulang? Repetisi. Cari kebiasaan yang tidak menyenangkan, yang kurang oke, stop mulai dari besok. Karena kalau kita yang nggak nge-stop, kayak kita yang tidak membuat kebiasaan baru, dia akan menguasai terus gitu. Pernah nggak gini, begitu terjadi emosi yang meledak, marah, habis gitu sadar, maaf ya, tadi itu bukan aku loh yang marah. Lah kalau bukan kamu siapa? Itu tadi tuh nggak aku banget loh. Lah terus siapa gitu? Itu aneh-aneh aja. Ya benar nggak? Sip ya. Berarti yang barusan marah siapa? Pihak lain. Jadi dalam diri kita banyak setan nggak kira-kira? Makanya kenapa dalam tradisi Islam mau ngapa-ngapain? Auzubillah. Supaya pihak lainnya nggak mengontrol aku mau mengontrol diri sendiri gitu. Jadi setan terkutuk nggak? Enggak. Yang terkutuk aku. Tapi kadang-kadang setan sih nggak bisa. Kenapa? Yang membentuk setan adalah kebiasaan. Oke? Berarti kalau mau merubah kebiasaan harus membuat hal yang baru nggak kira-kira? Iya, carilah hal baru yang jarang dilakukan. Ulang-ulang, rubahlah kebiasaan untuk menjadi diri yang baru gitu. Oke? Sip? Paham? Nah, kita praktis bentar lagi. Sebelum praktis, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Mangga. Ada pertanyaan? Respon dulu pertanyaan sebelum nanti kita praktis. Ada? Oke. Silakan, Ibu. Pakai mic aja tuh kan? Ini aja. Ini aja nih. Saya pakai itu mau. Oke. Sip. Duh, semoga oke ya. Semoga dapat nih. Iya. Kang, kembali ke titik tengah atau wusto itu menjadi solusi atas memori dan future gitu. Yes. Apakah sebetulnya minta dielaborasi di titik tengah itu, dengan begitu kan kita sadar aku duanya. Apakah di situ tuh ibaratnya kayak komputer, kita bisa mudah mendownload apa-apa dari aku satu, sehingga kita punya perisai atau apa untuk menghadapi semua itu. Tidak hanya semata-mata oh aku moving dari memori ke sini, aku sini. Tapi kesadaranku ini udah benar belum sih? Tandanya apa bahwa aku terhubung dan aku dibantu atau aku terberkati atau apa itu? Makasih kan. Oke. Makasih Bu, pertanyaannya bagus banget. 3 aja. Saat kita ada di wusto, saat kita ada di titik tengah, saya selalu membuat, ini memang analogi yang sangat mudah untuk diceritain dalam bentuk emosi. Karena si emosi ini banyak banget namanya Bu. Tapi simply, saat di titik tengah, 1, tenang, 2, damai, 3, bahagia. Dah itu aja. Berarti kalau tenang, gak ada yang mengganggu depan belakang, everything okay. Peace gitu. Damai, gak ada yang menekan, gak ada yang mendorong, gak ada mengharuskan, dan happy, lepas. Kira-kira kalau kita lagi ada di titik tengah, waktu bermain gak? Gak ada. Itulah yang disebut eternal ilaihi rojiun. Berarti jiwa aku 3 gejolak gak? Enggak. Saat ini gak bergejolak, ke sumber nyambungnya oke gak kira-kira? Pasti. Makanya di tradisi Islam, untuk melatih jiwa kita tidak bergejolak, sehari ada reminder.
Nanti bentar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan mau manggil, "Hoi, ke titik tengah dong. Dari tadi dari zuhur sampai asar mikirin ini, ke sana, ke sini. Ayo dong me time dulu," gitu. Karena kalau ini pikiran, perasaan, emosi, gejolaknya penuh, dia akan sulit untuk masuk ke wilayah aku dua yang namanya kesadaran gitu. Saat pikiran, perasaan, emosi mutmainah kalau bahasa Quran, ide pasti muncul. Petunjuk pasti datang. Gitu. Makanya di situ ada melepaskan. Gitu ya. Dapat ya? Pertanyaan, yang bisa membuat kita di titik wusta masing-masing kita nggak kira-kira? Iya. Nah, maaf ya. Sholat itu alat yang bagus, tapi kadang-kadang tidak dipergunakan dengan baik gitu aja. Di tradisi Islam tuh alatnya bagus-bagus, Bu, Pak. Kalau kita ngomongin pakai tradisi agama ya, sholat, puasa, tahajud, duha. Cuman ini rata-rata jadi tempat untuk, gimana ngomongnya? Transaksi. So, orang tahajud karena proyeknya pengen lancar, bener nggak? Iya. Duha pengen rezeki banyak, gitu. Padahal rezeki lancar, rezeki dan seterusnya bukan urusan di duhanya, tapi ketenangan batinmu yang akan membuat konteks itu terjadi, gitu. Makanya kan, ya maaf ya, kalau kita melakukan ritual gara-gara takut, ya nggak khusyuk namanya gitu, nggak ikhlas gitu. Gitu Ibu kira-kira. Dapat ya? Nah, sampai sini oke teman-teman? Nah, berarti sekarang gimana caranya supaya pikiran ini nggak loncat ke depan dan belakang? Betul nggak? Teman-teman menyadari nggak begitu kita lagi si kesadaran ini lagi stay, pikiran tuh lewat-lewat, gitu? Iya. Berarti ada pikiran A, pikiran B, pikiran C, pikiran D, pikiran E, begitu nggak kira-kira? Berarti kira-kira pikiran yang nggak dibutuhkan dan yang nggak perlu diambil, nggak semua pikiran harus diiyahin. Oke? Karena pikiran itu selalu berubah. Nah, bukan nggak ada cara lain sih. The best way untuk membuat jiwa yang tenang, satu, membuat tubuhnya rileks. Dan yang kedua, belajar hanya untuk menyaksikan. Udah nggak ada lagi. Makanya, ini saya pinjam sedikit ya. Saya pakai bahasa yang universal aja. Saat gimana? Aku tiganya tenang, itu disebut meditatif. Disebut apa? Meditatif. Berarti jiwanya tenang. Latihannya namanya meditasi. Oke? Tapi jangan lupa, orang bisa meditasi di level meditatif, ini level yang paling bawahnya harus dikuasai dulu. Maaf nih ya. Orang kadang-kadang pengen meditatif langsung ikut kelas meditasi. Pasti gagal aja. Kenapa? Karena dia anggap meditasi itu duduk, lari nafas. Gitu. Ini meditasi. Abis gitu nyari bahagia lagi. Jadi teman-teman, sorry to say, jangan pernah sekali-kali meditasi nyari bahagia. Kenapa? Kalau meditasi nyari bahagia, lagi meditasi kita ke masa depan. Nyari soalnya. Oke? Jadi kalau kita mau pinter meditatif, nomor satu, belajar jangan pelit. Udah ini nomor satu aja. Sorry ya, orang pelit susah fokus. Cek nanti dicobain. Karena genggamannya tinggi. Artinya di sini ada kegiatan kebaikan yang dilakukan. Yang kedua, perbaiki tubuh dalam artian jaga makan, minum, dan tidur. Jangan lu ngomongin meditasi aja. Yang ketiga, pelajari nafas dulu. Kalau 3 poin ini udah oke, baru meditasi. Istilahnya 3 stage di sini, ini disebut syahadat, bersaksi dulu, baru sholat gitu kira-kira. Ini wudunya, baru sholat gitu kira-kira. Ini orang tiba-tiba sholat tapi nggak bersaksi, Allah, rakaat 2, rakaat 3, pasti begitu. Oke?
Makanya kan kalau di Quran di surat 58 ayat 12 misalnya, kalau kamu mau mengadakan perjumpaan khusus dengan Rasul, kamu sedekah dulu. Kalau kamu mau stay connected, bikin dulu kebaikan. Jadi jangan lupa teman-teman, berbuat kebaikan sangat menentukan titik fokus kita. Orang pelit, aduh, jiwanya gejolaknya tinggi banget. Kenapa? Dia susah melekat banget, susah lepas gitu kira-kira. Oke? Dapat ya? Jadi kalau misalnya, aduh aku tuh meditasi nggak dapat, ya iya kamu jangan-jangan loncat ke sini langsung, ininya enggak. Nah, sekarang saya anggap ini orang-orang nggak pelit. Sip ya? Udah dari wajah-wajahnya cerah lah gitu ya. Dah. Ini checklist. Tubuh ya oke lah ya. Makanya yang sangat terbaik kalau mau meditasi minimal 2-3 jam jangan makan, jangan minum. Itu bagus banget. Lagi mana mau fokus habis makan pete, aduh, nah gitu. Ada aftertaste nggak? Jadi ya tarik nafas. Aduh, terasi. Nggak, susah. Jadi kalau tadi makan, Mas Abir rada susah meditasi sekarang baru makan dia. Nah. Sip ya. Makanya kenapa tahajud itu the best time. Ininya lagi lewat semuanya. Jelas ya? Sip ya. Jadi saya anggap ini checklist. Nah, kita akan latih 3 dan 4. Teman-teman, ada rumus untuk membuat pikiran kita nggak sibuk ke depan belakang. Boleh kita latih? Oke. Sebelum saya kasih rumus, saya mau tahu dulu gimana kadarnya masing-masing ya. Gini, duduknya boleh rada tegak. Saya nggak harus jelasin lah kenapa tegak ya, nanti. Duduknya rada tegak. Terus sekarang tinggal merem aja. Coba merem. Merem aja. Dah. Kita belajar nggak ngapa-ngapain. Dah, sok merem. Dan nggak ngapa-ngapain. Buat yang nggak terbiasa pasti nggak betah, nggak apa-apa. Sok, nggak betah rada dilawan sedikit. Dah, cukup dulu. Boleh buka matanya? Teman-teman tadi waktu merem, otomatis ada yang lalu lalang nggak? Pikiran A, pikiran B, pikiran A, C. Gitu nggak? Yes. Coba sekarang malam lagi. Perhatiin ada pikiran A, pikiran B, pikiran C yang dia akan berlalu lalang, come and go. Merem, santai, relax, saksikan. Tonton pikirannya masing-masing. Oke, tonton. Kalau yang udah rada-rada sering meditasi pasti lebih flow sih, nggak apa-apa ya. Oke, cukup. Terima kasih. Boleh dibuka dulu. Ada setidaknya 1 pikiran, 2 pikiran lewat, ada? Ada. Sekarang gimana caranya supaya dia stay hold? Kita latihan. Caranya gini. Anggap kita lagi kayak kucing yang nunggu di lubang tikus mau keluar. Berarti nunggu banget nggak? Teman-teman, tunggu baik-baik next pikirannya ini mau datang apa ya gitu. Paham nggak? Jadi misalkan kita lagi ada si kucing nih lagi nunggu tikus nih. Kalau keluar kan langsung gitu kan? Berarti dia full konsentrasi nggak sama si lubang itu? Nah teman-teman silahkan fokus. Next mau keluar pikiran apa nih? Next mau keluar pikiran apa nih? Gitu ya? Kan tadi nggak gitu kan? Nah sekarang kita pakai jurus ini. Begitu merem, fokus. Next mau keluar pikiran apa nih gitu. Oke? Yuk, coba dilatih. Merem. Mulai kerias nih. Next mau keluar apa nih gitu. Kalau lumayan berhasil, di titik ini justru yang lalu lalang makin gak ada.
Dan saat kita menunggu pikiran yang akan hadir untuk kita saksikan, justru dia tidak akan mengganggu kita. Sekarang gak usah lagi nunggu, hanya biarkan seapa adanya. Membiarkan untuk menyaksikan semuanya. Dan fokus kita, awareness kita hanya kepada tarikan dan buangan nafas. Kita ke mode manual sebentar untuk menarik nafas secara manual. Silakan tarik lebih dalam. Tahan sebentar. Dibuang perlahan-lahan, lebih panjang dan lebih lambat. Tetap di mode manual, tarik nafas perlahan-lahan. Tahan sebentar. Dan dibuang lebih lambat lagi, lebih panjang lagi, perlahan-lahan. Lakukan secara manual sampai teman-teman merasakan tubuhnya jauh lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih tenang. Jika kamar-kamar yang lain selain kamar napas mengganggu kita untuk dimasuki, kembalikan ke ruangan napas dengan atensi penuh. Tarik lagi secara manual. Dan buang secara manual. Jika sudah merasa cukup, kita pindah dari mode manual ke mode otomatis. Biarkan nafasnya berjalan otomatis. Dan hanya bersaksi, menyaksikan nafas dengan setiap nafas yang secara otomatis masuk. Berterima kasihlah, bergembiralah, bersyukurlah. Dan ketika nafas keluar, bergembiralah, bersyukurlah, dan terima kasih. Agar sikap hati lebih tenang dan hatinya lebih terbuka, teman-teman boleh tersenyum manis lepas. Senyum aja. Senyum tanpa alasan, hanya senyum aja. Nah, saat senyumnya lebih lepas, lebih lebar, niatkan untuk melepaskan semua apa yang masih menggenggam. Semua apa yang masih dipegang, lepaskan. Gak usah dipikir, hanya niatkan untuk lepas. Lepas. Apapun, kebencian, lepas. Kekhawatiran, lepas. Ketakutan, lepas. Lepas. Lepas, ayo. Ya, tetap senyum, manis lepas, santai dan rileks, lepas saja semuanya, lepas. Lepas, lepas. Ya, senyumnya gak boleh irit-irit, senyum, lepas, lepas. Apapun itu, lepasin aja. Saat masa depan mengundang, balik ke titik ini. Pun masa lalu mengundang, balik ke titik ini. Lepas semuanya.
Dan biarkan tubuhnya jauh lebih rileks, lebih santai. Wahai para jiwa, istirahatlah. Dengarkan kelelahan-kelelahan itu. Perhatikan semua kelelahan-kelelahan itu. Dan kamu layak untuk istirahat sejenak dari ketakutan, kecemasan, kekurangan. Lepas. Niatkan menyerahlah pada kenyataan. Lepaskan diriku, diri kita, jiwa kita. Lepaskan untuk ingin dihargai. Lepasin. Lepaskan untuk ingin diakui. Lepas. Lepas. Lepaskan untuk ingin mengatur. Lepas. Lepaskan untuk ingin menjadi orang lain. Lepas, lepas. Santai dan rileks. Tetap tersenyum, manis lepas, santai dan rileks. Lagi-lagi, santai. Izinkan semuanya untuk hadir utuh di sini saat ini. Tidak buru-buru ingin ke masa depan. Tidak buru-buru ingin terjadi sesuai dengan keinginan. Lepas semuanya, lepas. Lepaskan semua rencana. Lepaskan semua ekspektasi. Lepaskan semua ideal, perfect. Lepas, lepas. Lepas. Nah, gitu, lepas. Santai dan rileks. Berterima kasih kepada tubuh, energi keberadaan semesta, termasuk sedalam hati, seluas jiwa. Berterima kasihlah kepada orang yang paling dibenci. Berterima kasihlah kepada situasi yang paling tidak disukai. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada semua luka yang masih dirasa tidak nyaman. Terima kasih. Jangan dihindari. Terimalah sebagai teman bertumbuh. Terimalah seapa adanya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Tidak perlu dianggap tidak ada. Terimalah. Akui
terima, dan akui. Akui jika saat ini aku tidak baik-baik saja. Akui jika saat ini aku masih menyimpan dendam, benci, amarah. That's okay. Tidak perlu menutupi dengan hal-hal yang seharusnya. Akui seapa adanya. Lepaskan semua kategori, penilaian, keharusan, standar moral, standar sosial, penilaian orang, lepas. Lepas. Aku bukan penilaian siapapun, tapi aku adalah apa yang aku rasakan saat ini, di sini, sekarang. Hanya berserah dan membiarkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah untuk hadir, untuk menyucikan, membersihkan, dan kita hanya tidak mengapa-ngapa dan bersedia. Biarkan kasih sayangnya meregulasi semua luka kita. Kita hanya tidak mengapa-ngapa. Hanya menikmati, memasrahkan, menyerahkan. Penuh dengan syukur dan terima kasih. Karena semua yang terjadi adalah bagian dari skenario hidup kita masing-masing. Untuk kita terima seapa adanya. Santai dan rileks. Lepas dan lepas. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Kita mengusap wajah kita penuh dengan welas asih dan boleh membuka mata kita perlahan-lahan, santai dan rileks. Dan boleh saling berterima kasih untuk memeluk teman sebelahnya dan saling meminta maaf. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, semoga momen barusan kita ke titik tengah bersama dan silahkan untuk dilatih diulang-ulang kapanpun dibutuhkan. Titik tengah gak pernah jauh, dia gak pernah jauh. Titik tengah itulah yang disebut ilaihi rojiun, tempat di mana kita pulang dan disitulah rumah kita. Jadi gak usah nunggu jauh kemana-mana, titik tengah selalu tempat yang paling terdekat untuk kita pulang. Terima kasih, kita boleh tepuk tangan buat semuanya. Good session, hatur nuhun, semoga dapat sesuatu. Saya kembalikan dulu ke Kiai Haji Abi Sabihis. Silakan Pak Haji. Oke, tepuk tangan lagi boleh ya teman-teman buat Kang Abu yang udah bimbing kita. Kalau udah di titik tengah kayak gitu masih ada pertanyaan nggak sih sebetulnya?
Yang tadi kayak banyak masalah terus kemudian tiba-tiba jadi ngelihat kayak nggak ada masalah jadinya. Ini udah mulai balik lagi masalahnya. Masalahnya balik lagi. Nanti pulang dari sini menjadi. Lagi. Baik teman-teman semua, silahkan kalau mau ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, gitu kita masih ada waktu ya. Boleh satu Kita masih ada pertanyaan waktu. atau dua? Ya udah di penghujung ya. Udah ya? Udah satu Tiga. lagi deh kalau Satu mau boleh. ada nggak satu? Atau kalau enggak feedback aja Mas Abi. Iya boleh. Apa yang dirasain, dapat apa gitu. Ya, kalau memang nggak ada nggak usah dipaksain bertanya ya. Jangan. Mama, ya. Iya. Karena kalau udah di titik tengah biasanya minim pertanyaan. Minim pertanyaan dan biasanya ada refleksi yang dari dalam Iya. itu. Silahkan kalau ada yang mau diceritain. Nah, kan ada refleksi. Iya, mangga. Terima kasih. Kang Abu hanya ingin sharing aja. Biasanya kan saya selalu banyak monkey's mind gitu ya. Iya. Kalau lagi meditasi. Tapi barusan kok kayaknya nggak banyak gitu ya. Malah sedikit sekali gitu. Ya. Itu kenapa ya? Karena tadi kita latihan, saat monkey main nunggu monyet berikutnya mau datang, dia nggak akan datang. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya monkey mainnya terlalu agresif, diam sebentar, tunggu aja. Bentar lagi mau datang apa nih? Dia bentar-bentar hening, muscle kita untuk fokus itu akan naik pasti. Walaupun ada tapi sedikit gitu. Betul. Karena kan nanti berproses ya. Yang asalnya gini nih, pelan-pelan akan gini. Karena saat kita nunggu what next, dia nggak akan keluar biasanya. Nah itu dilatih, habis itu meditasi, dilatih lagi. Nah nanti pelan-pelan monkey mainnya cuman ya udah gitu. Oke. Tapi feel better nggak Bu? Iya. Feel better ya? Oke. Tepuk tangan dong, boleh? Terima kasih. Good ya. Dan ada satu lagi yang menarik dari proses tadi itu Kang Abu. Pada saat tadi kita belum dibawa ke sana kan banyak banget tuh objek-objek pikiran kan ya. Dan pada saat tadi diminta untuk nungguin, dia nggak keluar-keluar, ya kan? Tiba-tiba nggak ada sesuatu kan gitu. Nah, yang menyaksikan ini siapa ya Kang Abu ya? Yang lagi nungguin tuh siapa gitu? Ya. Karena selama ini kalau kita nggak ke sana, yang ini hilang nih gitu. Yang datang itu yang tadi itu pemikiran-pemikiran. Nah itu apa? Terus yang kedua kan ada istilah pemikiran dan pikiran gitu. Nah itu cara ngebedainnya gimana? Nah, Iya. itu. Gini, kalau mau saya rada vulgar, ya yang nungguinnya, ya itu adalah aku dua. Yang selama ini, yang sering disebut sebagai sang kesadaran murni gitu Kang. Itu satu. Yang kedua, pikiran itu saat aku dua menggunakan pikiran. Itu namanya proses berpikir. Tapi kalau banyak pikiran, aku tiga yang menguasai aku dua. Ya. Contoh. Contoh. Begitu saya ngelihat sesuatu, oke, ini bisa diapain ya? Oke, akan ada kreatif, bakal gini, bakal gitu. Berarti aku lagi menggunakan pikiran. Tapi kalau overthinking, banyak pikiran, ini nggak ada tingkat kreativitas yang keluar gitu. Ya. Malah jadi, aduh ini segitu lagi worry harus gimana. Jadi worry gitu kan. Ya. Ya. Nah jadi saat worry, saat anxiety, saat depresi, itu pasti lagi banyak pikiran, bukan lagi berpikir. Tapi saat berpikir, aku lagi mau melihat sesuatu, solusinya mau kemana gitu. Jadi bahasa gampangnya, kalau aku dua maka aku tiga, itu berpikir. Tapi kalau aku tiga menguasai aku dua, itu banyak pikiran. Gitu. Jadi yang selama ini dicari oleh orang-orang itu ya yang sang penyaksinya itu kan ya. Betul. Nah, karena di situ tuh ya tidak ada penderitaan sama sekali kan. Pertanyaannya, orang mencari, padahal dia nggak perlu dicari. Kan dia ada. Berarti pertanyaannya bukan mencari bahagia, tapi melepaskan yang menutup kebahagiaan. Nah, that's point ya. Gitu. Iya, iya. Karena kesadaran kan selalu ada, Iya. cuman ketutup. Nah, yang nutup ini dilepasin satu-satu. Identitas, merasa dihargai, merasa diakui, mengatur, overthinking, gitu. Lepas. Nah, baru nanti, that's it. Karena si penyaksi itu adalah penyaksi yang sama kapanpun dan dimanapun. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, Sama. sama. Gitu. Jadi kalau tadi mau pakai bahasa tradisi Islam, barusan itu kita lagi sama-sama bersyahadat, musyahadah. Iya, menyaksikan. Aku bersaksi ini, aku bersaksi. Tapi belakangan, la, bukan.
Yang ada hanya Allah gitu. Kalau lebih vulgar lagi ya itulah dia kan itu. Iya. Gitu. Tapi jangan vulgar-vulgar ya. Udah cukup. Gitu, oke. Oke, jadi hari ini tuh kayak ya bersyukur banget sih kalau kita di sini bisa mengalami itu dan itu bisa ya mungkin bisa saat ini bisa di capture sebagai sebuah memori. Terus kalau lagi lupa tinggal dibalikin lagi kan ke situ ya. Betul. Walaupun dia bukan objek memori sebetulnya kan gitu. Betul. Bukan, oke. Teman-teman Ya. mengalami ya barusan? Pertanyaan ngalamin saya, ya. hal-hal Ah, barusan bisa iya. diwakilkan nggak? Iya. Bisa. Karena kalau mau dijelasin ke orang yang tidak ngalami itu susahnya setengah mati Susah. itu. Susah banget. Susah. Tapi kalau tiba-tiba mengalami nggak ngerti dulu ini, Iya, iya. nah monkey mind-nya nggak hilang. Iya, gitu betul. Gitu. Karena tahu mekanismenya, gitu. Knowledge-nya dapat, experience-nya dapat. Iya, iya. Gitu. Akhirnya jadi paham Kang Abu nih sedikit ya. Orang melakukan zikir, wirid, dan semua aktivitas keagamaan tujuannya kan buat menyingkirkan semua Betul. yang monkey mind itu kan. Benar. Makanya kalau Rumi itu nari putar, terserah deh ya. Mau itu wirid, mau itu apa. Pada dasarnya untuk apa? Stay in the middle. Iya. Ihdinas siratal mustaqim itu tunjuki jalan yang langsung lah. Langsung. Kalau bahasanya tiga fakir. Gitu. Wah, ini keren. Tepuk tangan untuk teman-teman ya, keren ini ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup kayaknya udah gak sabar pengen udah kembali nggak ke sabar, masalah. udah pengen, udah nggak tahan pengen dipakai lagi itunya. Aduh aku pengen balik ke masalah deh. Gak enak gitu. nih kayaknya nih. Karena udah nggak nyaman ini nggak nyaman gitu. Nggak nyaman aku tuh gitu. senangnya masalah gitu. Bener, udah edik dengan masalah. Dan ya, oke sedikit balik ke masalah ya. Tadi aku juga ada yang direnungin tadi. Sebenarnya kata kamu bilang tadi jangan cepet-cepet selesai dari masalah karena masalah udah nunggu di depan gitu kan ya. Itu bener banget sih. Jadi ada orang yang punya masalah keuangan, dia coba selesaikan masalah keuangan. Selesai masalah keuangannya, tiba-tiba masalah relationship muncul. Jadi ada lagi, begitu diselesaikan masalah hubungan selesai, muncul lagi masalah yang lain, masalah kesehatan. Jadi terus tidak akan pernah selesai. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang enjoy aja di masalah itu, jangan biarin masalah yang lain cepat datang, itu sih bagus banget menurut aku. Jadi bener nggak? Nah iya gitu. Jadi jangan buru-buru cepat selesai masalah, tapi kita sudah tahu bagaimana cara untuk mundur ya. Mundur selangkah demi selangkah dari masalah itu, sehingga kita masalah bukan di sini tapi di depan aja diliatin kan gitu. Itu yang paling tadi sama Kang Abu dapat banget. Thank you banget Kang Abu. Aduh, tepuk tangan dong, luar biasa ya teman-teman yang nonton secara live maupun online maupun di Zoom. Ada pertanyaan nggak di Zoom Kang Abu di belakang itu? Apa itu? Atau mau raise hand nggak? Oh iya, Atau kan, coba ya. si act Coba. of fear, act of love ini jadi rangkaian. Ini apa ya? Ini lebih ke pre-nya dulu kali ya. Supaya sebetulnya kan kalau kita udah nyadar ini bahwa kita akan selalu bisa love and fear saat kita udah mulai bisa mengatur kesadaran kita mau ada di fear atau di love, itu kita yang kontrol. Oke. Itu poinnya, Mbak Itu Ana. poinnya, ya. Oh iya, rekamannya nanti ada. Ya, jadi singkatnya itu mungkin kayak gini Kang Abu, kalau selama ini kita ngelakuin sesuatu karena takut gitu ya, tapi kalau udah ada kesadarannya, maka semuanya ekspresi dari cinta kali gitu kan ya, gitu. Jadi apapun ekspresi apapun dari kita itu tidak lagi karena ada ketakutan ke masa depan tadi itu atau ke masa lalu, tapi lebih sadar ngelakuinnya. Makanya akhirnya muncul satu rumus tadi dari Kang Abu, do not invite the future into now, and do not the past or do not drag the past into now. Gimana tuh? Do not invite the future into now, do not drag the past into now. Di sini dan saat ini ya, sama-sama gitu. Thank you teman-teman semuanya. Wah, makasih Kang Abu. Terima kasih semuanya. teman-teman. Atur nuhun semuanya. Bahagia. Atur nuhun. Ya, atur nuhun. Terima kasih dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.